Perkenalkan, nama saya Cantika Khairullah dengan NIM 2105111983 dari kelompok 10 Pendidikan Matematika A. Perkenalkan, nama saya Ramuna Maisa dengan NIM 2105111997 kelas 1A Pendidikan Matematika dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Rahayu Syafira dari kelas 1A Pendidikan Matematika Universitas Riau dengan NIM 2105111984. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ilyas Mula Martanta dengan NIM 21051345899 dari kelompok 10 akan menampilkan tarian Zapin. Suku Melayu adalah salah satu suku yang memiliki kebudayaan khas dan selalu menjadi daya tarik bagi orang di luarnya. Kebudayaan Melayu sebagai salah satu dari berbagai macam kebudayaan yang hidup, tumbuh dan berkembang di muka bumi ini. Kebudayaan Melayu merupakan kebudayaan secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat. Budaya Melayu tumbuh subur dan kental di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dan salah satu kesenian yang terdapat di kebudayaan Melayu ialah tarian tradisional. Salah satunya ialah tari Zapin Melayu. Tarian Zapin merupakan salah satu dari berbagai jenis tarian Melayu yang masih ada hingga sekarang. Tarian Zapin berasal dari perkataan Arab yaitu Zapan, yang artinya penari, dan Al-Zapin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhamkan oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Mengikuti sejarah tarian Zapin, pada mulanya tarian ini adalah sebagai tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh para pedagang Arab pada awal abad ke-16. Tarian Zapin ini kemudiannya merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Tarian Zapin diperkenalkan di Pekanbaru oleh seorang songkok yang berasal dari Sumatera yang bernama Adam sekitar tahun 1930-an. Namun tarian ini sangat populer di Pekanbaru pada tahun 1950-an dan 1960-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Sebetulnya, Zapin masuk ke Nusantara sejalan dengan berkembangnya agama Islam sejak abad ke-13 Masehi. Para pedagang dari Arab dan Gujarat yang datang bersama para ulama dan senimannya menelusuri pesisir Nusantara. Di antara mereka yang ada tinggal menetap di tempat yang diminati, dan ada pula yang kembali negeri mereka setelah perdagangan mereka usai. Bagi yang menetap, kemudian menikahi penduduk setempat dan berketurunan hingga kini. Zapin, salah satu dari kesenian yang di bawah para pendatang tersebut, kemudian berkembang di kalangan masyarakat pemulung Islam. Sekarang kita dapat menemukan Zapin hampir di seluruh pesisir Nusantara, seperti pesisir timur Sumatera Utara, Riau, dan kepulauannya, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jakarta, pesisir utara timur, dan selatan Jawa, Negara Mataram, Sumbawa, Maumere, seluruh pesisir Kalimantan. Sedangkan di negara tetangga terdapat di Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Alat musik utama yang digunakan untuk mengiringi tarian Zapin yaitu marwas, gambus, rebana, dan gendang. Tetapi untuk tarian Zapin Arab hanya menggunakan alat musik berupa marwas dan gambus. Gambus digunakan untuk membawakan lagu, sedangkan rentak, gendang, atau rebana digunakan untuk menentukan retak dan pecahan tari. Lagu-lagu pengiring tarian Zapin pertama kali diciptakan oleh Tengku Mansor dan dinyanyikan oleh istrinya yang bernama Cik Nurlia yang berasal dari Singapura. Lagu-lagu ciptaannya yaitu Ya Salam, Yale Yale, Tanjung Serindit, Sri Pekan, Lancang Kuning, Gambus Palembang, dan Lancang Dayi. Contoh lagu-lagu pengiring lainnya yaitu Nasib Lancang Kuning, Pulut Hitam, Anak Ayam Patah, Zapin Asli, dan masih banyak yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tari Zapin. Pada awalnya, seni tari dan musik Zapin dijadikan sebagai hiburan bagi anak-anak setelah mengaji di lingkungan istana. Namun, setelah Tengku Embung Badariah menikah dengan Syarif Usman, keberadaan tari Zapin ini semakin berkembang dan juga berakulturasi dengan budaya lokal. Akhirnya, seni tari Zapin ini menjadi hiburan di kalangan masyarakat, bahkan pada saat acara seremonial.
Maka dari itu disebut dengan Zapin Istana Siak Sri Indrapura. Tari Zapin dalam zaman keemasan Kesultanan Siak Sri Indrapura sengaja dilakukan pembinaan dan juga pemeliharaan sebagai suatu bentuk kesenian yang memiliki unsur luhur dan juga santun. Tari Zapin ini tidak hanya dikenal di kawasan istana, namun juga dikenal di kawasan masyarakat Melayu dengan berbagai macam tarian dan gerakannya yang khas. Dalam konteks ini, Islam juga memberikan kontribusi dalam gerakan-gerakan seperti gerakan sujud atau sembah, gerakan ragam-ragam, dan lainnya. Kemudian terdapat unsur sufisme, yaitu unsur simbolik seperti alif, mim, ba yang merupakan bagian dari unsur sufi di kawasan ini. Dengan demikian, kontinuitas dan perubahan tari Melayu itu, khususnya tari Zapin, mengikuti perubahan internal dalam kebudayaan Melayu itu sendiri, ataupun perubahan eksternal dari. Di Nusantara, Zapin dikenal dalam dua jenis, yaitu Zapin Arab yang mengalami perubahan secara lamban dan masih dipertahankan oleh masyarakat turunan Arab. Jenis kedua adalah Zapin Melayu. Zapin Melayu ditumbuhkan oleh para ahli lokal dan disesuaikan oleh lingkungan masyarakatnya. Kalau Zapin Arab hanya terdapat satu gaya saja, maka Zapin Melayu terdapat beragam banyak gayanya. Begitu pula dalam sebutan